Maaf mungkin terus terangan saya sering menjadi kebencian bagi sebagian orang di Sumatera Barat ini. Tapi saya berprinsip lebih baik kamu dibenci karena kejujuranmu daripada kamu disayangi orang tapi karena berdusta dan membuat pencitraan. Yang menjadi faktor utama kedamaian di dalam pemilu ini adalah bapak-bapak yang bertanggung jawab, termasuk KPU, maaf Pak Ketua KPU, Bawaslu, kepolisian, tentara, seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh yang hadir dari aparatur pemerintahan yang saya hormati, buya-buya kami dari Ormas-Ormas Islam, saya lengkap hadir dari Muhammadiyah, dari Tarbiyah, Perti, dari Nahdlatul Ulama, dan juga dari Forum Komunikasi Umat Beragama yang hadir dalam kesempatan ini. Ya, saya muliakan. Saya mohon izin kepada buya-buya mewakili apa yang menjadi amanah dan tugas kita di dalam perhelatan bangsa ini dalam rangka menjalani suatu proses yang mau tidak mau sudah kita sepakati bersama dan harus kita lalui. Terkait dengan apa yang menjadi peran dan tugas dari tokoh atau pimpinan lembaga keumatan di Sumatera Barat dalam rangka menyukseskan pemilihan umum ini sebenarnya bukanlah pekerjaan baru, karena kita melaksanakan pemilu bukan yang pertama, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir juga tidak melalui suasana ini pertama kali. Karena itu apa yang menjadi harapan dari KPU, saya rasa harapan kita semua sebagai anak bangsa hidup dalam damai dan kita memiliki pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang akan membawa kepada kemaslahatan bersama. Kita tidak akan berbeda dalam hal yang demikian. Namun yang jadi persoalan terus adalah bagaimana kita berusaha mewujudkan harapan itu dengan cara-cara yang telah diatur sebenarnya di dalam kehidupan berbangsa kita. Berbagai undang-undang, aturan dan peraturan telah ada. Kalau kita komitmen, disiplin di dalam menjalankannya, insya Allah apa yang kita harapkan itu terwujud. Tetapi kalau kita yang berada dalam ruangan ini yang tidak berkomitmen di dalam melaksanakannya, maka besar peluang momentum-momentum seperti ini bukannya akan merekat kehidupan kita bersama, malah akan menjadi pemicu retaknya kebersamaan dalam hidup berbangsa. La qadarullah, tentu itu bukanlah sesuatu yang kita harapkan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dari sudut pandang ulama dan saya rasa juga kawan-kawan di Ormas Islam, betul-betul momentum ini merupakan bahagian dari amanah dan tanggung jawab. Karena itu berulang kali saya sorakkan dan saya sampaikan di berbagai forum, walaupun sering kalimat itu muncul sara, jangan menjadi isu yang merusak di dalam kehidupan berbangsa. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin berpesan kepada siapapun tokoh pemimpin bangsa ini, ketika kita berbicara tentang sara tersebut, saya berharap kita semua berhusnuzan kepada agama ini. Saya semenjak belajar tentang Islam tidak pernah ada kepercayaan dalam diri saya bahwa agama ini akan merusak kehidupan berbangsa kita. Karena dahulu agama inilah yang berkontribusi besar untuk memerdekakan negeri ini. Apakah masuk akal
kalau nanti dalam periode ketika kemerdekaan telah diraih, dia harus dibangun, pembangunan harus dikembangkan, ditingkatkan. Apakah masuk akal kemudian agama menjadi alat untuk peruntuk kebangsaan? Dahulu agama itu yang menggerakkan untuk memerdekakan negeri. Saya tidak ingin bicara di luar Sumatera Barat. Bagaimana orang Sumatera Barat dulu mengangkat senjata dengan fatwa Sultan Mansur tahun 45, membentuk laskar-laskar. Bahkan ketika itu ada yang orang tidak sadar, sekarang ada laskar jenggot namanya, yang hari ini kadang-kadang melihat orang berjenggot saja dari yang negatif dari yang muncul dalam diri kita. Kemudian ketika agresi, lahir lagi fatwa perang Sabin tahun 47. Masih ada catatan-catatan itu semua. Nah, apakah para ulama yang membawa nilai-nilai agama dan tokoh-tokoh agama lain juga terlibat tentunya bersusah payah untuk memerdekakan, kemudian begitu mudah akan meruntuhkan dan menghancurkan kemerdekaan yang ditebus dengan darah dan nyawa itu? Saya mengajak kita semua berpikir di atas dasar dan konsep yang demikian. Agama di dalam konsep kehidupan bernegara yang difahami oleh ulama tidak boleh dipisahkan dari kehidupan berpolitik. Karena dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam agama ada nilai-nilai yang kemudian malah diadopsi di dalam kehidupan bernegara. Kejujuran, amanah, bertanggung jawab, semua itu kita rumuskan dari nilai-nilai agama. Yang berbahaya adalah ketika agama diperang, dia tidak lagi menjadi pedoman dan tuntunan. Selama dia berada di depan menjadi ikutan, maka dia akan membawa kedamaian untuk bersama. Tetapi ketika dia berada di belakang, kita ambil satu contoh sekarang dalam kehidupan berbangsa, hoax. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat jangan terlibat di dalam menyebarkan, membuat apapun bentuk berita hoax? Nilai apa yang kita pakai? Kalau seandainya kita merujuk kepada agama, sederhana. Kenapa? Ia kembali ke aku peringatkan kepada kamu sekalian, kita Nabi, kebohongan jangan lakukan itu. Fa innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan, yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kedurjanaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurjanaan itu akan membawa ke dalam neraka. Ketika agama masuk dalam hal itu, maka kita memiliki dua sentuhan. Yang pertama sentuhan nalar, yang kedua sentuhan qalb. Dalam hal ini kita lihat agama berperan. Tetapi terkadang ada sebagian kita yang alergi ketika mendengarkan hal yang seperti itu. Walaupun Majelis Ulama Indonesia pernah melakukan ijtima Komisi Fatwa Indonesia yang diawali bulan Desember 2018 sampai Januari 2008 sampai Januari 2009, memutuskan bahwa mengadakan kepemimpinan yang disebut di dalam syariat nasbul imam, menegakkan kepemimpinan itu adalah kewajiban di tengah kehidupan bersama. Para ulama merujukkan kepada dalil, in kuntum salasa fi safarin, kalau kamu bertiga dalam perjalanan, falyummakum ahadukum, hendaklah satu orang menjadi pemimpin. Kemudian di dalam jumlah yang 270 juta lebih ini, masa tidak ada kepemimpinan? Karena itu diputuskan bahwa menegakkan adanya kepemimpinan suatu komunitas, apalagi suatu bangsa yang besar, adalah suatu kewajiban. Karena itu
Majelis Ulama sudah semenjak lama mengantisipasi jangan sampai ada yang berpandangan golput. Bisa jadi MUI tidak alergi dengan berbagai pemikiran tentang kepemimpinan, walaupun kadang sebagian mendenging telinganya ketika mendengarkan imamah, khilafah dan berbagai macam, karena mereka tidak memahami konsep itu sebenarnya. Bagi Majelis Ulama, hal yang seperti itu ranah pemikiran yang boleh saja untuk diperdebatkan. Tetapi di dalam kehidupan berbangsa, MUI ketika di Banjarnegara telah memutuskan bahwa dalam kondisi rakyat ini memiliki tingkat pluralitas, bukan pluralisme, pluralitas yang tinggi seperti ini dari berbagai aspek, sukuan, agama dan berbagai macam, maka MUI memutuskan bahwa kita umat Islam dengan umat-umat lain memiliki yang disebut dengan mitsaq watani, namanya komitmen bernegara. Dan ingat, umat Islam adalah umat yang dituntut untuk memenuhi janji. Kalau saya kutip peristiwa sejarah ketika Nabi SAW membuat perjanjian dengan kaum musyrikin Makkah yang disebut perjanjian Hudaybiyah, satu-satunya perjanjian Rasul dengan orang-orang Makkah itu, salah satu butirnya apa? Kalau ada orang musyrik yang tertawan di Madinah lolos dari pengawalan lari ke Makkah, maka orang Makkah tidak berkewajiban untuk menyerahkan kepada orang Islam. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam yang terpenjara, terkurung di Makkah, lolos dari pengawalan Muslim, lari ke Madinah di tengah umat Islam mesti menyerahkan kembali kepada orang Makkah yang datang menyuruh. Siapa yang bilang itu adalah perjanjian yang adil? Tidak adil. Dan itu terjadi kemudian lolosnya Abu Jandal, sebelumnya lolos Abu Usaid, datang kepada Nabi menangis di hadapan Rasul, ya Rasulullah, jangan kembalikan saya kepada orang musyrik itu, agama saya akan rusak, fitnah akan tiba. Tapi kata Nabi, inna, sesungguhnya kita adalah kaum yang diperintahkan oleh Tuhan kita untuk menepati janji. Jadi kalau kita bicara sara, kadang-kadang tertuju terus kepada ulama dan umat Islam. Saya sedih juga sebagai ketua MUI. Jadi potensi beberapa aparat datang bahkan dari pusat, saya katakan potensi ketidakarukunan di dalam momentum seperti ini sebenarnya bukan pada umat, bukan pada rakyat. Saya yakin sebagai ulama yang senantiasa berada di tengah mereka, karena bukan ulama kantoran, setiap hari dengan umat, dengan masyarakat di bawah, bertemu dengan mereka. Saya yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, innal mu'minina hayyinun layyinun. Sesungguhnya orang beriman itu orang-orang yang murah, orang-orang yang lembut. Persoalannya apa? Mereka itu haitsu yunqadun qad, kemana dituntun mereka akan tertuntun. Bahkan disuruh duduk di atas batu keras pun, kata Nabi, kajamalil ali, bagaikan unta jinak, kemana dituntun dia akan tertuntun. Bahkan disuruh duduk di atas batu keras pun dia akan duduk. Persoalan yang terjadi sekarang ini, siapa yang menuntut? Jadi cukuplah sudah terus kecurigaan umat, rakyat, masyarakat. Kedamaian itu ada di tangan penyelenggara. Maaf, mungkin terus terangan saya sering menjadi kebencian bagi sebagian orang di Sumatera Barat. Tapi saya berprinsip lebih baik kamu dibenci karena kejujuranmu daripada kamu disayangi orang tapi karena berdusta dan membuat pencitraan. Yang menjadi faktor utama kedamaian di dalam pemilu ini adalah bapak-bapak yang bertanggung jawab, termasuk KPU, maaf Pak Ketua KPU, Bawaslu, kepolisian, tentara, seluruhnya. Kalau kita tegak di atas prinsip-prinsip pemilu jujur, adil, umat ini tidak akan apa-apa, masyarakat ini tidak akan apa-apa. Bahkan
Berulang kali telah saya ingatkan, politisi jangan seret-seret lembaga-lembaga keumatan. Kadang sudah agak keras. Jangan. Majelis ulama pun sebagai ketua MUI tidak pernah saya mengendorse siapapun yang akan menjadi anggota dewan, yang akan menjadi pemimpin itu. Tugas kami menjelaskan prinsip Islam di dalam kepemimpinan cukup terkenal. Tetapi tidak sedikit di bawah sana ketua-ketua Bawaslu kita melihat bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan. Nah, kalau ini dibiarkan, keadilan dan kejujuran tidak ditegakkan, saya khawatir umat akan bereaksi, rakyat tidak puas. Nah, ketika saat itu terjadi, kepandaian kita selama ini, umat selamat, ini radikal, ini membawa sara, ini itu, ini berbagai macam. Nah, karena itu hari ini, mohon maaf kalau saya harus berbicara apa adanya. Kedamaian, ketenangan, dan cita-cita kita bersama akan sangat ditentukan faktor dari kita-kita yang berkumpul dalam ruangan ini dengan seluruh perangkatnya. Karena itu, terima kasih kami telah diundang. Mohon maaf kepada buya-buya kalau tidak semua yang tersampaikan, atau mungkin anda tak sobro mau sampaikan. Tapi itulah apa adanya yang saya lihat di tengah masyarakat. Mohon maaf kepada bapak-bapak aparat, bukan maksud saya merendahkan atau melecehkan. Anggaplah ini sebagai curhatan seorang yang siang malam mendengarkan dan hidup di tengah masyarakat. Sedih ketika ada lembaga keumatan tidak bisa dibawa ke kiri dan ke kanan, kemudian dibuat lembaga baru. Tidak ada ulama yang mau diseret ke kiri dan ke kanan, didatangkan ulama luar dan berbagai macam di tengah Sumatera Barat. Saya hanya ingin katakan, apapun yang terjadi untuk umat di Sumatera Barat secara moral, majelis ulama, dan saya rasa juga umat ormas-ormas Islam, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kejujuran dan keadilan ditegakkan, maka ulama akan berada di samping siapa saja yang berdiri di atas yang hak. Demikian, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.